Ya, kalau seandainya anak kecil itu kosong, tidak ada apa-apanya, tidak mikiri apa-apa, tidak ada cenderung ke cinta dunia, cenderung cinta ya, wanita, cenderung tidak ada sama sekali. Sehingga kalau seandainya sudah dimasuki Al-Quran, maka Al-Quran itu akan tamakkun, menjadi kuat di dalam hati tersebut ya. Maka alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala kamalu tarbiyati lil ummah wa inayati sallallahu alaihi wasallam bi ta'limil Quran. Sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para umat dan perhatian Nabi yang sempurna di dalam mengajarkan Al-Quran. Di bab kali ini kita akan membahas tentang fadilah mengajarkan Al-Quran, seorang ayah yang mengajarkan Al-Quran. I'tana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limil Quran inayatan 'azimatan khususan bin nisbati lisibyanis shighar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat perhatian tentang ta'limul Quran. Ya, sangat perhatikan betul sama Nabi Muhammad SAW, terlebih lagi untuk anak-anak yang masih kecil. Wala syakka anna fi dzalika fa'idatun kubra wa hiya li ajli an yatawajjahu as-sigharu ila i'tiqad anna Allah ta'ala huwa rabbuhum wa anna hadha kalamu ta'ala wa li ajli an tasriya ruhul Qur'ani fi qulubihim wa nuri fi afkarihim wa madarikihim wa hawasihim. Dan itu tidak diragukan lagi, mengajarkan Al-Quran saat masih kecil itu terdapat faedah yang sangat besar. Salah satunya agar supaya anak kecil itu benar-benar tahu bahwasanya Allah itu Tuhan mereka, dan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya rohnya Al-Quran, supaya cahaya Al-Quran itu masuk ke hati mereka, ke pikiran ke mereka, ke pemahaman mereka, ke panca indera mereka sebelum kemasukan daripada pemikiran-pemikiran yang lain. Wali ajri an yatalaqqana tiflu aqaidal Quran mundu sigar. Dan supaya anak-anak kecil itu bisa memahami akidah daripada Al-Quran dari sejak mereka itu masih kecil. Wa an yansha'a wa yashubbu ala mahabbatul Quran wa ta'alluq bihi wal i'timaru bi awamiri wal intihau an manahihi wa takhalluq bi akhlaqi wa sayri ala manhaji. Dan supaya dari kecil mereka sudah terbiasa ngaji Al-Quran, mereka sudah terbiasa memahami Al-Quran, maka dia akan tumbuh dari kecil sampai muda sedangkan sudah ada rasa cinta terhadap Quran, sudah terikat dengan Al-Quran, sudah terbiasa untuk melaksanakan perintah dan larangan atau meninggalkan larangan yang di dalam Al-Quran, dan juga mereka berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran dan mengikuti jalan yang tertera di dalam Al-Quran. Walidzalika i'tana al-murabbuna fi hadhihi al-ummah bi ta'lim sibyan Al-Quran. Sehingga banyak sekali orang-orang yang ahli tarbiyah ya, yang mereka memusatkan perhatian untuk mengajari Al-Quran kepada anak-anak kecil ya. Jadi dari kecil itu sudah diajari Al-Quran, diajari akidah ya. Sehingga kalau kita dapati di Tahrim itu dari sejak kecil mereka sudah mulai menghafalkan Al-Quran dari sejak kecil ya. Sehingga tidak jarang di antara mereka itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Ada yang menghafal Al-Quran 3 bulan, ada yang menghafal Al-Quran 4 bulan sudah hafal Al-Quran, karena daripada sejak kecil sudah dipersiapkan ya. Subhanallah. Wa dzalika aslun min usulil Islam, fa yansha'una 'alal fitrah wa
biku ila qulubihim anwarul hikmah qabla tamakkunul ahwa minha wa sawadaha bi aqdaril ma'siyah wa dhalal kama qala al-qa'il atani hawa qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khalian fatamakkana, ya. Dan itu termasuk salah satu pokok di dalam ajaran Islam supaya mereka itu berjalan, ya, dengan Al-Qur'an dan mereka masih dalam keadaan fitrah, masih bersih, ya, sehingga Al-Quran masuk ke hati mereka sehingga muncul dari situ berbagai macam hikmah sebelum kemasukan yang namanya hawa nafsu, sebelum kemasukan yang namanya cenderung untuk melakukan hal maksiat, sebelum orang tersebut atau anak tersebut sudah melakukan kesesatan. Sebagaimana, ya, seorang penyair mengatakan atani hawaha, ya, aku telah kedatangan cintanya qabla an a'rifal hawa, sebelum aku mengenal cinta. Fasadafa, maka cinta tersebut pas bertemu galban, pas bertemu dengan sebuah hati khalian yang kosong, fatamakkana, sehingga cinta itu masuk ke dalam hati, merasuk ke dalam hati. Ini cintanya terhadap Al-Quran. Sehingga kalau seandainya anak kecil itu kosong, tidak ada apa-apanya, tidak mikiri apa-apa, tidak ada cenderung ke cinta dunia, cenderung cinta, ya, wanita, cenderung tidak ada sama sekali. Sehingga kalau seandainya sudah dimasuki Al-Quran, maka Al-Quran itu akan tamakkun, menjadi kuat di dalam hati tersebut, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashtaritu ala wufudil a'rab ba'da islamihim qira'atul Qur'an bainahum wa ta'limihim amruddin wa iqamatal muadzinin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya datang utusan, datang delegasi daripada negeri yang jauh, kemudian mereka masuk Islam, maka Nabi itu syarat, ya, ngasih syarat. Sudah masuk Islam maka ngasih syarat apa? Mereka wajib untuk membaca Al-Quran, ya, dan juga menyebarkan di tengah-tengah mereka dan mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah mereka selain daripada perkara agama, dan juga memerintahkan mereka untuk adzan, ya. Jadi diperintahkan satu orang untuk menjadi muadzin yang tugasnya itu adzan. Ini syarat daripada Nabi Muhammad SAW kalau seandainya ada orang yang masuk Islam, ya, daripada orang Badui atau dari delegasi yang di luar daripada Madinah. Wa fi i'tina'i sahabah radhiyallahu anhum wa salafus salih ba'dahum bi ta'lim sibyan lamma kana Ali al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam istijabah kalimin ahli amrihi wa musaratan shadiqah liktisabil khairat wal barakat alladhi dhaminaha bi idznillah liman fa'ala dhalika idh qala lahum man 'allama ibnahu al-Qur'an nadhran ghufira lahu wa man 'allama iyyahu dhahiran ay an dhahril qalbi fa'ata Allah ala suratil qamar lailatal badri wa yuqalu li ibni iqra fa kullama qara'a ayatan rafa Allah azza wa jalla al-ab biha darajah ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an. Kemudian para sahabat, ya, para sahabat ngelihat Nabi Muhammad SAW itu sangat perhatian pada Al-Quran, maka mereka juga perhatian. Begitu juga para salafun saleh, mereka melihat Nabi ini sangat perhatian tentang pengajaran Al-Quran, maka mereka itu juga perhatian terhadap ta'limul Al-Quran, sehingga mereka itu betul-betul memperhatikan Al-Quran, dan mereka bersegera untuk apa? Untuk ngajari Al-Quran, karena mereka ingin menggapai daripada kebaikan dan keberkahan saat mengajarkan Al-Quran. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran, ya, di sini ada fadilah seorang ayah hendaknya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Barang siapa yang mengajarkan Al-Quran nawaran, ya, dengan melihat Al-Quran, ghufira lahu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang ngaji bareng anaknya
megang Al-Quran ditunjukkan ya. Begitu juga proses untuk sampai kepada Al-Quran, ngajari hijaiyah ya, ngajari baca harokatnya, itu termasuk alat untuk sampai kepada Al-Quran. Maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Wa man 'allamahu iyyah zahiran, barang siapa yang ngajari anaknya sedangkan dia itu tanpa melihat Al-Quran ya. Jadi ayahnya itu hafalan, apa fadilahnya? Maka ba'athallahu ala suratil qamar lailatul badr, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tuanya ini nanti di hari kiamat sedangkan wajahnya seperti bulan malam purnama ya. Wa yuqalu ibnihi, kemudian dikatakan untuk anaknya, iqra, bacalah. Fakullama qara'a ayah, setiap anak itu mulai membaca satu ayat, rafa'allahu azza wa jalla al-'abd biha darajah ya. Maka satu ayat anak itu membaca, ayahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala satu derajat ya. Setiap satu ayat satu derajat, setiap satu ayat satu derajat, ila akhiri ma ma'hu minal Qur'an, sampai Al-Quran itu khatam. Maka itu derajatnya sangat tinggi bagi siapa? Seorang ayah yang mengajarkan anaknya Al-Quran. Sehingga para salafun saleh, para sholihin, mereka itu selalu mentarbiyah anaknya dari sejak dini. Jadi guru mereka atau gurunya anak itu pertama kali ayah mereka. Jadi kalau seandainya kita perhatikan para salafun saleh, para imam yang besar-besar ya, salah satunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sebentar lagi haul, itu guru pertamanya siapa? Ya ayahnya ya. Guru pertama ayahnya atau kakeknya, tidak keluar. Nanti setelah itu sudah pondasinya keluar, pondasinya kuat, baru keluar. Diperintahkan untuk berguru ke sini, diperintahkan untuk berguru ke sini, perintahkan guru sini. Tapi yang pertama kali ngajari anak itu adalah ayahnya sendiri. Seorang ayah hendaknya ngajari kepada anaknya. Jangan sampai malah fokusnya hanya untuk ngasih nafkah saja, ngasih makan saja, sehingga dia lupa bahwasanya ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah. Warawa Tabrani an Anas qala al-Haythami wa fi man lam a'rifu wa qala ma min rajulin yu'allima waladahu al-Qur'ana fi dunya illa tuwija abuhu yaumal qiyamati bitajin fil jannah ya'rifu bi ahlul jannah bi ta'limi waladahu al-Qur'an fid dunya ya. Diriwayatkan barang siapa seseorang yang mengajarkan kepada anaknya Al-Quran di dunia, melainkan nanti ayahnya akan diberikan mahkota di hari kiamat. Yang ahli jannah itu tahu bahwasanya orang ini tidak dikasih mahkota kecuali orang tersebut karena mengajarkan Al-Quran kepada anaknya saat di dunia ya. Ini kehormatan yang luar biasa ya. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah wa fi riwayatin inda Imam Ahmad annahu yuksa wa walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya ya. Diriwayatkan yang Imam Ahmad bahwasanya kedua orang tuanya itu nanti dikasih perhiasan yang nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya ya. Jadi sudah istilahnya tidak nilainya itu tidak terbatas ya. Kemudian fayaqulani bima kusina hadza ya. Maka kedua orang tuanya heran ketika dikasih perhiasan yang begitu mahal ya. Kemudian orang tuanya bertanya, kenapa kok kami dikasih perhiasan semacam ini? Fayuqalu bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena kamu telah mengajarkan anakmu Al-Quran ya. Di riwayat Tabrani, karena kalian mengajarkan Al-Quran kepada anak kalian, sehingga dikasih mahkota dan dikasih perhiasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya. Sehingga ya, kita juga pernah dengar nasihat daripada Ustadz Adi Hidayat ya, di sebuah
video untuk ngajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, dan itu juga perlu kita ajari. Kita panggil anak kita, "Nak, sini, ayo ngasih Al-Fatihah." Karena Al-Fatihah ini yang dibawa sama anak sampai mati, dan seseorang tidak sah sholatnya kecuali kalau Al-Fatihahnya benar. Dipanggil, "Nak, sini nak, ngaji Al-Fatihah." Bagaimana? Ya, bacaanmu bagaimana? Diperhatikan bacaannya, kalau ada yang salah dibenarkan, kalau seandainya ada yang kurang sempurna disempurnakan. Karena fadilahnya luar biasa. Wa qala Ibnu Khaldun fi muqaddimati fi fadli ta'limil wildan, "I'lam anna ta'limal wildan al-Qur'an syi'arun min syi'airid din, akhadha bihi ahlul millati wa daraju 'alaihi fi jami' amsarihim bima yasbiqu fihi al-qulub min rusukhil iman wa aqaidin min ayatil Qur'an. Wa shara al-Qur'an aslu ta'lim alladhi yanbani 'alaihi ma yahsulu ba'da minal malakat." Ya. Kemudian Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya ketika beliau menjelaskan tentang fadilahnya mengajarkan anak kecil, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya mengajar anak kecil Al-Quran itu termasuk sya'airuddin, termasuk syiar-syiar agama, yang mana daripada ahlil millah, orang-orang Islam, para ulama, mereka sudah melakukan hal tersebut. Dari seluruh penjuru dunia mereka sudah memperhatikan apa? Ngajari anak kecil Al-Quran. Dan alhamdulillah di Indonesia luar biasa banyak yang ngajari Al-Quran daripada anak-anak kecil ya, sehingga kita teringat Pak Komar yang ngajari dari kita masih kecil sampai sekarang, ngajari anak kecil Al-Quran ya. Mungkin ngelihat ya, sebagian orang lihatnya ngaji Al-Quran, ngajari Al-Quran ini ustadz ya, TPA ya, terkadang tidak mendapatkan penghormatan khusus di tengah masyarakat, akan tapi fadilahnya luar biasa ya, sehingga banyak kiai mengatakan ya, yang paling bagus ya, kita pernah dengar satu kiai mengatakan pada kiai, yang paling bagus ini Kiai Fulan ya, ini dia ngajari anak kecil yang saya tidak bisa ngajari, ini fadilahnya luar biasa. Daripada saya keluar, ini fadilahnya istiqomah ngajari anak kecil-kecil, itu fadilahnya luar biasa. Mereka itu tahu betul fadilahnya orang yang mengajari Al-Quran. Dan alhamdulillah di setiap penjuru di negara Islam mereka itu mengajari yang namanya Al-Quran. Karena ketika seseorang itu diajari Al-Quran, iman mereka itu menjadi kuat, akidah mereka itu menjadi akidahnya yang kuat ya, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran ya. Wasal Al-Quran aslu ta'lim, dan Al-Quran itu pangkal atau pokoknya pelajaran, yang dari situ muncul berbagai macam ilmu yang lain. Tsumma qala ikhtastul awaid al-islamiyah bi taqaddumi dirasat al-Quran itharan litabarruk wa khasyata ma ya'ridu lil waladi min junun as-sibah min al-afat wa qawatin fayafutuhul Quran, sehingga ya, dikhususkan anak-anak kecil di dunia Islam itu untuk lebih mengutamakan pelajaran Al-Quran ya. Jadi kalau masih kecil ya, pertama ngajari Al-Quran untuk apa? Litabarruk, supaya ngambil keberkahan daripada Al-Quran. Dan takutnya nanti kalau sudah beranjak mulai besar lagi tumbuh kegilaan ya, kegilaan anak muda ya. Zaman sekarang kan kalau sudah remaja lah istilahnya, sudah kelas 1 SMP, kelas sudah 5, 6 itu sudah angel ya dipegang ya. Sehingga lebih baik dia diajari Al-Quran terlebih dahulu, supaya apa? Supaya dia itu tidak terkena daripada berbagai macam penyakit yang datang daripada dunia luar ya, atau banyak pemutus yang sehingga memutusnya daripada mengajar Al-Quran, sehingga dia itu sudah tidak lagi bisa membaca Al-Quran ya. Makanya paling penting ya, ngajari anak kita Al-Quran dari sejak kecil ya. Kalau sudah SMP SMA tidak kepegang ya wis ya. Wal Quranul Karim wa awsau dairatul lil ma'rifah tanawaluhal bashar ya. Dan Al-Quran itu adalah pengetahuan yang paling luas yang pernah diambil oleh manusia.
wa huwal kitabul ladzi la ya'til batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Dan Al-Quran adalah sebuah kitab yang dari dalamnya tidak ada kebatilan sama sekali, ya, pasti benar. Tanzilun min hakimin hamid, karena diturunkan oleh zat yang maha bijaksana dan maha mulia. Wa huwa diwanul azim alladzi istakhraja ahlul islam wastanbatu minhu jami'ul ulum, ya, sehingga Al-Quran itu seperti kalau zaman sekarang itu UUD, ya, seperti undang-undang dasarnya, yang dari situ para ulama bisa mengeluarkan berbagai macam hadis, ya, atau berbagai macam ilmu, bisa ngekstrak hukum daripada Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma farratna fil kitab min syai'", sesungguhnya kami tidak ada yang kami tinggalkan di dalam kitab ini apapun, ya. Tidak ada apapun di dunia ini melainkan ada di dalam Al-Quran, ya. Wa nazalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu semuanya tertera di dalam Al-Quran, ya. Dulu anak pondok ketika dijelaskan gini, ya, ada yang tanya, ya, Ustaz, apakah di Al-Quran itu disebutkan komputer? Cara merakit komputer bagaimana? Ya, katanya Ustaznya, ya ada. Ya. Ayat apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berpengetahuan kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Ya, jadi kalau masalah-masalah kecil itu ada ayat umum, ya. Kalau seandainya jenengan tidak tahu, ya tanyanya orang yang lebih berpengetahuan. Tapi secara utuh teknologinya, ya, kemudian ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang yang naik ke langit maka akan terjadi seperti ini, itu semuanya tertera di dalam Al-Quran. Dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup daripada air, sehingga kita dapati ternyata di tubuh kita paling banyak itu dominan itu air, dan segala macamnya daripada i'jazul Al-Quran. Itu ilmu modern bisa mengambil daripada Al-Quran, bukan Al-Quran mengambil daripada ilmu modern. Tidak, ilmu modern itu bisa mengambil daripada Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyana likulli syai'. Wa qala sallallahu alaihi wasallam satakunu fitnah. Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti akan terjadi fitan, ya, fitan itu bukan satu fitnah tapi fitnah yang banyak. Qila mal makhraj minha ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apa solusinya supaya kita itu terbebas daripada fitnah? Maka Nabi menjawab, qala kitabullah fi naba'un man ba'dakum ma ba'dakum wa khabarun ma qablakum wa hikamun wa hukmun ma bainakum, rawahu Tirmidzi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan makhrajnya, solusinya adalah kitab Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat cerita orang-orang yang setelah kalian dan cerita orang-orang yang sebelum kalian, ya. Dan di dalamnya terdapat hukum untuk kalian, ya. Sehingga untuk selamat daripada fitnah maka kita perlu kembali kepada Al-Quran. Tapi tidak harus langsung kembali kepada Al-Quran, karena kita tidak bisa untuk langsung kembali kepada Al-Quran, meskipun lewat tafsirnya, meskipun lewat terjemahannya, tapi harus kembali kepada para ulama, karena kalau tidak maka akan saling terbentur. Bal huwa awwal mawsu'ah wa dairah ma'arif arafa al-bashar wa qad i'tarafa bidzalik. Dan Al-Quran itu awal mawsu'ah, ya. Al-Quran itu ensiklopedi, ya. Ensiklopedi pertama, ya, di dalam pengetahuan yang dikenal oleh manusia dan diakui oleh manusia. Jadi ensiklopedia, ya, apa betul? Ensiklopedia pertama di dunia yang dikenal oleh manusia itu adalah Al-Quran, ya. Sehingga
sayang sekali kalau seandainya seseorang itu tidak belajar Al-Quran, tidak belajar ngaji, tidak belajar tafsirnya. Terlebih lagi kalau seandainya kita sudah punya anak, maka perhatikan pengajaran kepada anak-anak kita, ya, itu tidak dilepas. Bahkan Habib Umar sendiri, beliau yang ngajari anak-anaknya itu ngaji dari alif ba ta, ya, dari alif ba ta sampai ngajari hadisnya. Itu anak-anak kecil atau anaknya Habib Umar atau cucunya Habib Umar, kita dapat kabar bahwasanya beliau sendiri yang ngajari, dan kita tahu sibuknya beliau luar biasa. Sehingga kalau seandainya di rumah ada waktu kosong, dipanggil anak-anaknya atau cucunya untuk ngajari Iqra, atau istilahnya di zaman sekarang ini Iqra, ya, ngajari Al-Quran, karena beliau benar-benar tahu bahwasanya fadilahnya luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya Al-Quran, ruh Al-Quran masuk ke hati kita, dibersihkan hati kita daripada segala penyakit zahiran batinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.